Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you are in a very great condition and always happy. Okay? Uh, you with me, Miss Ika Nurrahmi. We meet again in chapter 9. What is it? Okay, today we are going to learn about report text. The materials is about things. And then report text, the theme is about natural phenomena. And also report text, the theme is about social phenomena. Oke, nah anak-anak, untuk pertemuan minggu lalu, di video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang report text yang fokus pada tema binatang. Nah, kali ini kita fokusnya pada 3 hal. Ada things, benda-benda, kemudian natural phenomena, fenomena alam semacam bencana dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah social phenomena, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Sama seperti kemarin, we will learn to obtain, share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get knowledge about them. Nah, itu semuanya dirangkum dalam teks yang bernama report text atau text report, ya. Oke, di sini ada contoh gambar, di situ natural phenomena, ada COVID-19, kemudian ada tornado or twist ya, mungkin ini di bagian bawah. Kemudian yang di tengah itu adalah social phenomena, contohnya adalah itu mereka sedang berdemo. Itu disebut juga social phenomena. Definition of report text. What is report text? A report text is type of the text that contains general information mainly related to general knowledge with the purpose of informing the readers. Ingat, saya ingatkan kembali bahwa teks report adalah teks yang berjenis atau yang isinya itu lebih fokus pada general information, informasi secara umum, bukan yang khusus. Nah, di sini fungsinya adalah memberi informasi kepada para pembacanya. Jadi informasi yang detail secara umum itu bagaimana? Nah, social function untuk fungsi sosialnya tadi sudah saya sebutkan ya, to present information about something in general, menunjukkan atau memberi informasi tentang sesuatu secara umum. Jadi umumnya itu bagaimana sih? Semua orang harus tahu. Nah, seperti itu. To describe the way things are with reference to range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Ya, mendeskripsikan bagaimana keberadaan tentang sesuatu itu. Terus kemudian asal muasalnya dari mana. Ya, nah hal-hal itu pembahasannya bisa saja hal-hal yang berbau alami atau yang buatan manusia. Juga bisa berbentuk fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Generic structure-nya seperti kemarin sudah saya sebutkan, ada general classification and description. Kalau general classifications di situ menyebutkan atau diklasifikasikan ini itu termasuk jenisnya apa sih gitu. Kalau kemarin binatang itu misalnya diklasifikasikan dengan cara dia makan, misalnya entah itu carnivore, herbivore, omnivore, misalnya seperti itu, atau diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan hidupnya atau tempat hidupnya.
misalnya amphibians, atau bisa dia jenisnya apa, reptiles misalnya seperti itu, mammals misalnya, mamalia begitu ya. Nah, untuk description itu adalah deskripsi kekhususan masing-masing yang ada di apa yang mau diceritakan tadi. Kalau misalnya binatang seperti kemarin ya bisa bagian tubuhnya apa saja, fungsinya apa, kemudian bagaimana dia makan, pola makannya bagaimana, apa yang dimakan, kemudian apalagi ya, habitatnya di mana, kemudian bagaimana cara mereka berkembang biak, bagaimana cara mereka merawat anak-anaknya, bagaimana atau di usia berapa mereka akan mati. Nah, semacam itu. Kalau di sini nanti deskripsinya akan berbeda tentunya dengan animals. Di deskripsi ini di benda-benda, kemudian social fenomena dan natural fenomena tentunya berhubungan dengan masing-masing pembahasannya. Kalau misalnya itu tentang benda, berarti deskripsinya yang lebih jeli tentang benda itu. Misalnya karakteristiknya bagaimana, warnanya apa, ukurannya seperti apa, bentuknya bagaimana, ciri-ciri khususnya apa, kemanfaatan benda itu apa, misalnya begitu. Kemudian kalau itu social fenomena, apa yang terjadi di mana, kemudian untuk apa, siapa saja, misalnya begitu. Itu termasuk fenomena sosial. Efeknya apa gitu ya. Kemudian kalau yang natural, yang alam ya, misalkan itu ada bencana tsunami misalnya, atau banjir bandang, atau erosi dan lain-lainnya. Nah, itu lebih detail lagi. Jadi erosi itu apa sih? Kenapa bisa sampai terjadi erosi? Apa saja efek-efeknya, efek positifnya, negatifnya? Daerah mana saja sih yang biasanya cenderung akan terjadi erosi? Nah, atau di bulan-bulan apa saja sih banyak terjadi erosi? Semacam itu. Itu kalau temanya tentang natural fenomena, yang natural disaster, yang bencana alam. Oke, kita lanjutkan. Language features sama seperti kemarin ya, cuma nanti di sini otomatis sudah tidak banyak hubungannya dengan binatang ya, sesuai dengan tema masing-masing. Oke, ini contoh report text dengan descriptive text. Itu bedanya apa sih? Kalau yang animal kemarin saya contohkan satu binatang yang ada di kebun binatang, dan itu misalnya binatangnya tadi bernama misalnya ya, singa yang bernama Johnny misalnya begitu, a lion named Johnny in Surabaya Zoo misalnya begitu. Jadi dia tertentu ada namanya, itu deskriptif. Tapi kalau untuk secara umum, singa pada umumnya entah dimanapun dia berada itu namanya report text. Di sini misalkan contoh untuk benda. Di situ kalau deskriptif itu ada tas ya, satu tas. Tas itu sudah bernama milik seseorang. Misalnya goodie bagnya Olivia gitu. Nah, kalau text report maka di situ adalah tas secara umum. Kalau di sini goodie bag ya, di sini bentuk goodie bag pada umumnya itu bagaimana sih? Nah, fungsinya apa sih? Terbuat dari apa sih? Harganya sekitar berapa? Nah, semacam itu. Oke, yang ini adalah contoh untuk mohon maaf bukan prosedur teks ya di situ. Report text, things. Report text things ini di sini contohnya adalah spawn. Ini ada di buku kalian bahasa Inggris, bisa dicek, cari halamannya yang pasti setelah pembahasan tentang binatang kemarin ya. Oke, ini spawn. Bisa kalian baca, pelajari. Contoh di situ there are different types of spawns.
Some sponges are natural and come from animals that live in warm seas. Most sponges found in the house are made of rubber. Sponge absorbs water well. Water is held in tiny holes inside the sponge. It will only come out when the sponge is squeezed. The best sponge mop up lots of water. Ini sangat sederhana sekali. Ya. Spons ini tentang spons ya. Spons itu ada dua tipe di sini misalnya. Disebutkan ada yang alami dan yang terbuat dari binatang yang ada di laut ya, atau yang terbuat dari rubber. Dari rubber itu semacam karet gitu ya, yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian fungsinya spons itu apa? Di situ disebutkan untuk menyerap air. Nah, kemudian bagaimana caranya si spons itu bisa menyerap air? Karena di situ ada pori-porinya, misalnya begitu. Kemudian gimana untuk membuang airnya? Oh, kalau diremas misalnya begitu. Ya. Nah, itu tadi adalah report teks sederhana tentang things, tentang benda. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Kalau ini adalah yang natural phenomena. Oke, tsunami. Bisa kalian baca di situ. The word tsunami comes from the Japanese language mean great waves and so on. Jadi di situ di paragraf pertama di situ sudah ada classification apa sih itu tsunami? Oh, tsunami itu di bahasa Jepangnya ya makna dia, jadi tsunami itu adalah bahasa Jepang yang maknanya adalah great waves. Jadi ombak yang teramat sangat besar begitu. Nah, bagaimana sih tsunami itu terjadi? Nah, di situ dibahas ya. Kemudian apalagi di paragraf 2, when talking about the tsunami, then we would have to start from the cause. Nah, di situ ada cause. Penyebabnya apa? Kenapa bisa sampai terjadi tsunami? Dan seterusnya. Ini saya mohon maaf tidak mencantumkan semua paragraf karena paragrafnya cukup panjang. Saya ambil 2 paragraf saja. Jadi di paragraf yang lain tentu akan disebutkan juga efeknya bagaimana, kemudian kekuatannya tsunami itu apa, ya itu ada semua. Kemudian negara-negara mana saja yang dominan akan mengalami tsunami, wilayah-wilayah mana saja yang cenderung akan ada tsunami ini. Jadi seperti itu. Yang ketiga berikutnya adalah report text yang temanya adalah tentang social phenomena. Social phenomena di sini saya contohkan teks. Oke. Teks. What is text? Kalau dari gambarnya kira-kira apa anak-anak? Ya, teks itu pajak ya. Pajak itu apa sih? Nah, itu disebutkan di situ. Ya. Oke, teks ini bisa kalian baca secara detail, secara jelas di buku bahasa Inggris kalian di chapter 9 ya. Kalian cari itu teks itu apa sih? Nah, contoh yang lainnya apa dari report text about social phenomena. Nah, kalau teks di sini misalnya teks itu pengertiannya apa sih? Kemudian siapa yang dikenai teks? Pembayarannya berupa apa? Caranya bagaimana? Untuk apa sih teks itu? Yang menarik atau yang meminta teks itu untuk dibayarkan siapa? Misalnya begitu. Ya. Jadi itu termasuk fenomena sosial. Oke. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini tugas kamu fokusnya lebih banyak pada read the text about sponge, tsunami, and text in your book. Bisa ya, kamu buka kembali buku catatan buku bahasa Inggris kalian. Kemudian wait for the quiz, then do the quiz about report text. Nanti ditunggu kuisnya. Kalau sudah muncul nanti bisa kamu kerjakan. Teksnya akan dominasinya pada
report teks seluruhnya, mulai dari animal, kemudian things, kemudian natural phenomena and social phenomena. Berapa contoh teks tadi insya Allah akan ada di dalam quiz kalian. Jadi supaya nilainya baik, kalian pelajari lebih dulu ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan still optimis in COVID era. Jadi tidak ada alasan kalian tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas sekolah hanya karena kalian terkena dampak dari COVID-19. Justru waktu longgar kalian manfaatkan untuk semakin banyak belajar, mempersiapkan sekolah kalian kelak setelah lulus kelas 9, yaitu masuk ke jenjang berikutnya, SMA atau SMK. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.